الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar melalui kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, itu peringatan-peringatan daripada dosa besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu melakukan maksiat di dalam kesunyian, yaitu ketika sepi melakukan maksiat, tapi berlaku saleh ketika berada di hadapan orang banyak. Jadi antara di depan orang dengan di belakangnya itu ada perbedaan, dan Allah marah. Allah hilangkan semua amal salehnya bagi mereka yang punya sifat munafik seperti ini. Jadi kesalehan kita ketika di depan orang banyak itu dihanguskan, dihilangkan Allah di hari kiamat, karena kita merasa Allah tidak ada ketika kita berada di kamar-kamar kita. Kita merasa bahwa Allah tidak hadir di hotel tempat mungkin seseorang berzina. Jadi ini termasuk dosa-dosa yang besar yang akan ditanggungnya sampai hari kiamat, kecuali dia bertaubat kepada Allah, dan resikonya semua amal salehnya dihanguskan Allah SWT. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu al-mudahana fi iqamati haddin minal hudud, yaitu mengupayakan. Mudahanah itu bahasa aslinya menjilat. Yang dimaksud di sini adalah merayu, melakukan kesepakatan-kesepakatan atau mengupayakan agar hukuman Allah tidak dijalankan pada seseorang yang dia sedang mendapatkan masalah dalam hukum. Dan ini tentu konteks bicaranya adalah hukuman Allah. Jawablah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tercantum dalam hadis yang panjang ketika penduduk Madinah sedang heboh di saat seorang perempuan dari Bani Makhzum tertangkap melakukan zina, dan ada 4 saksi yang dihadirkan dan dia terbukti berzina. Maka selayaknya dijalankanlah hukum Allah, yaitu merajamnya, karena perempuan ini sudah menikah. Lalu kemudian saudara-saudara dari perempuan ini, mereka berdiskusi, mereka membuat musyawarah bagaimana caranya perempuan ini agar tidak mendapatkan hukuman Allah setelah terbukti melakukan maksiat. Lalu di antara mereka bertanya, siapa yang kita bisa utus untuk menemui Rasulullah SAW agar diringankan
hukuman bagi perempuan ini dari rajam paling kurang cukup dengan cambukan sajalah. Jadi kalau rajam itu wajib mati, kalau cambuk maka itu tergantung kekuatan atau daya tahan tubuh dari si pelaku. Cambuk 100 kali. Jadi mereka mengusahakan supaya bisa mengalihkan dari hukuman mati menjadi hukuman cambuk saja. Lalu mereka menyebutkan nama, tidak ada orang lain yang berani menghadap Rasulullah kecuali orang yang disayanginya, dan salah satu disayanginya adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Usama ini anaknya Zaid bin Harithah, dan dia disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya pernah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diutuslah Usama bin Zaid menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid mulai merayu Nabi agar meringankan hukuman dari si perempuan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan keadaan itu, dan langsung Rasulullah bangun di tengah-tengah sahabatnya dan mengatakan, dulu orang-orang sebelum kalian itu binasa, artinya dibinasakan Allah karena mereka mengupayakan agar hukum Allah tidak dijalankan. Lalu Nabi sambung, kalau seandainya kalau ada orang kaya yang mendapatkan masalah hukum, maka mereka akan berusaha agar orang kaya itu terlepas dari jeratan hukum. Jadi orang kaya itu pun dengan hartanya dia berusaha agar tidak mendapatkan hukuman. Tapi kalau orang miskin yang mendapatkan masalah, maka mereka menjalankan hukum di atas orang miskin, karena dianggap tidak punya kekuatan, tidak punya kolega, tidak punya harta, bahkan untuk membela dirinya sendiri. Begitu Nabi katakan, sungguh akan binasa kalian yang berusaha mengalihkan hukum Allah. Kalau orang mampu, orang kaya, orang punya banyak perlindungan, punya backing, maka dia akan diupayakan agar tidak jatuh dalam hukuman. Tapi kalau orang miskin tidak punya daya, tidak punya upaya, maka mereka menjalankan hukum Allah. Nah, di ujung hadis Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah saraqat", seandainya Fatimah mencuri, ini Fatimah anakku yang paling kusayang, seandainya dia mencuri, laqata'tu yadaha, ku pastikan, pasti ku potong tangan Fatimah. Jadi Nabi marah sekali dengan orang-orang yang mengupayakan agar hukuman itu tidak dijalankan, marah sekali. Makanya para ulama sepakat mengatakan orang-orang yang mengupayakan ini telah jatuh ke dalam dosa besar. Ya, jadi melakukan kolaborasi bersama-sama dengan segala macam cara untuk mengalihkan hukuman, ini perbuatan dosa besar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita hari ini terpuruk. Kenapa hukum terpuruk, terutama di Indonesia? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi pada Bani Israel dulu, hari ini terjadi pada kita. Kalau pencuri ayam, segera dihukum, tidak ada orang yang membelanya, tidak ada, dianggap tidak punya kepentingan, tidak punya jabatan. Pencuri satu batang tebu, segera dihukum. Tapi koruptor yang triliun karena punya banyak uang untuk membayar, mengusahakan, bahkan hakim pun yang sudah banyak gajinya pun berhasil disogok. Semua lini yang mengupayakan hukum, semuanya berhasil dia diamkan dengan uangnya, dan semuanya bergerak. Jadi anak-anak buahnya bergerak semuanya, sehingga terlepas dari jeratan ini. Maka semua mereka jatuh ke dalam dosa besar, terutama yang berhubungan dengan maksiat-maksiat di dalam syariat, yang diharamkan dalam syariat.
Sekarang yang jadi masalah, jangankan meminta keringanan hukuman dari hukum syariat, bahkan kita pun tidak pernah menjalankan hukum syariat itu. Karena model undang-undang kita itu urunan dari Belanda, ya. Jadi sistemnya urunan dari apa yang diwarisi oleh Belanda, sehingga kita sama sekali tidak peduli dengan hukum Allah. Alhamdulillah, tanah kita ini di Aceh ini sudah berusaha untuk sedikit masuk ke dalam tuntunan syariat, maka dibuatlah kanun-kanun jinayat. Walaupun tidak bisa sempurna, dan itu belum sempurna, mencambuk yang dilakukan bagi penzina itu bukan 10 kali, dan itu 100 kali, ya. Jadi bukan hanya mempermalukan, tapi benar-benar mencambuk sampai mendapatkan efek jera. Tapi walaupun begitu, patut kita syukuri, itu membuat efek yang baik. Sayangnya begitu banyak yang menentangnya. Memang di akhir zaman, satu hukuman yang kita berikan berdasarkan hukum Allah, negara lain pun ikut campur, ya, demi menjalankan maksiat itu. Jadi agar tetap maksiat itu berjalan dengan baik, satu masalah yang sifatnya lokal itu bisa jadi nasional. Diingat kembali bapak-bapak, salah satu daripada petinggi di kita, ya, itu mencoba mengupayakan agar bencong-bencong yang tidak syar'i, artinya ada, bukan bermakna ada bencong syar'i, karena dalam syariat itu ada khunsa. Khunsa itu yang dilahirkan dalam keadaan memang punya 2 alat kelamin. Mereka tidak berdosa karena Allah takdirkan mereka begitu. Tapi ini bencong-bencong salon ini memang pelaku dosa besar semua. Itu laki-laki semua berupaya menjadi perempuan, dan itu seandainya mereka tidak taubat, mereka akan mati dalam siksa Allah. Nah, salah seorang petinggi kita, ya, salah seorang Kapolres kita mencoba untuk mengupayakan bencong-bencong ini biar mendapat efek jera. Ditangkap, lalu disuruh lepaskan atribut perempuannya, lalu disuruh jungkir balik menjadi laki-laki sejati. Baru itu saja pertama dilakukan, langsung Jerman turun tangan, ya, kemudian Eropah turun tangan, ya, kenapa? Itu kan hak asasi manusia, macam-macam. Masya Allah, ya, menertibkan bencong mereka bicara. Bisa bayangkan fitnah dunia hari ini, Pak. Sehingga pusat terdiam, telepon ke sini untuk mengatakan jangan lakukan lagi, jangan lakukan, biarkan, itu hak asasi mereka. Begitulah hancurnya kehidupan hari ini. Inilah yang Nabi sebutkan, kita akan hidup di zaman fitnah, di saat maksiat dibela. Tapi kalau menjalankan hukum Allah, itu dihancurkan agar tidak terjadi. Anehnya manusia ini merasa bahwa membuat hukum sendiri lebih hebat daripada memakai hukum pencipta. Padahal setiap sendi di dalam tubuh kita yang mengetahui Allah, setiap pergerakan dari pikiran kita yang mengetahui Allah, setiap gerakan hati yang tahu Allah. Maka yang paling tahu hukuman yang paling pas menertibkan maksiatnya manusia itu Allah. Tapi kita tidak mau pakai, kita buat hukum sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ya, lihatlah kehancuran yang terjadi hari ini. Allah sudah menertibkan di dalam Al-Quran, bahkan dari Taurat pun sudah Allah jelaskan, dalam Injil pun Allah terapkan, disempurnakan dalam Al-Quran, ya. Kalau membunuh dikisas. Jadi hukum di dalam agama itu ada 3 model: kisas, hudud, dan ta'zir, ya. Kisas ini berlaku untuk pembunuhan, yang bunuh balas bunuh. Orang yang bunuh wajib dibalas bunuh, kecuali dimaafkan oleh ahli waris, dan itu diganti dengan diat, dan diatnya itu mahal, ya. Satu kasus pembunuhan kalau disengaja, maka diatnya harus membayar dengan 100 ekor unta, dan itu unta
yang paling baik ibunya unta. Kalau seekor unta 20 juta, maka kita untuk mengganti kisas setelah dimaafkan itu harus bayar sekitar 100 ekor unta, jadi 2M bayar. Makanya jangan heran kenapa TKI yang dibebankan hukum di Arab Saudi atau di negara yang masih menjalankan hukum ini itu mencapai 2M diatnya, sehingga sibuklah kedubes sibuk semuanya, negara ikut campur untuk membayarkan diat tersebut. Itu hukum qisas, itu hukum Allah. Allah suruh bunuh, hari ini dibilang bahwa Allah kejam, masa bunuh dibalas bunuh? Jadi kalau bunuh nggak dianggap kejam, tapi membalas bunuh dianggap kejam, kan bangai. Waktu dia membunuh anak kita tidak dianggap kejam, waktu kita minta agar dia dibunuh sudah dianggap kejam. Bodoh tapi dipelihara bodohnya. Bayangkan perasaan kita ketika dibantainya istri anak kita, dibantai, perasaan kita bagaimana hancurnya. Ketika kita meminta dia agar kisas, sudah dianggap kejam. Ini hukuman yang kejam. Masya Allah. Padahal Allah katakan, wa inna fil qisasi la'ibratun liulil albab. Dalam ayat yang lain, dalam kisas itu ada hayat, ada kehidupan. Jadi dalam kisas ada hidup. Bagaimana itu? Para ahli tafsir menjelaskan, sekali engkau menjalankan kisas pada orang yang, pada pelaku pembunuhan, maka hiduplah 1000 orang berikutnya. Jadi begitu kita habisi di akarnya, pembunuh balas bunuh, habisi, maka selamatlah satu kampung, selamatlah satu kecamatan, tidak ada lagi pembunuh yang berkeliaran. Ini enggak, pembunuh dipelihara, sudah bunuh, direkayasa, dibuat macam-macam, apalagi seperti cerita tadi, ternyata anaknya pembesar, kemudian dihukum 10 tahun penjara atau 15 tahun penjara. Itu 15 tahun hukuman pertama. Itu nanti belum dapat macam-macam keringanan karena berlaku baik dalam penjara, kemudian dapat remisi, dapat gerasi, dapat gratifikasi, sampai sertifikasi pun dapat. Dari 15 tahun turun menjadi 5 tahun. 5 tahun sudah muik-muik di jalan, Pak. Cari lagi korban berikutnya. Kegilaan inilah yang membuat hari ini kita harus membayar mahal. Karena tidak taat pada hukum Allah, tidak mau menjalankannya, kita harus bayar mahal. Apa yang terjadi, Pak? Kita tidak aman. Kita tidak aman dari kejahatan manusia. Kemudian kita harus bayar mahal dengan membayar security. Setiap komplek letakkan atau tugaskan security 2 orang shift. Satu security dibayar 3 juta, 4 juta. Satu komplek kumpulkan uang. Itu belum lagi macam-macam yang harus ditambahkan. Bahkan mungkin kalau nggak mau bayar security, kita harus korbankan diri kita untuk mampu ronda. Kita harus jaga ronda, pos siskamling didirikan, berhenti, kita tidak tidur malam demi menyelamatkan diri dan keluarga. Coba jalankan hukum Allah, lalu viralkan, bunuh balas bunuh. Satu pembunuh dihabisi, Pak. Pembunuh yang lain mikir, Pak. Kalau mau bunuh mikir. Sekarang nggak perlu mikir karena sudah tenang aja. Paling berapa tahun di penjara, setelah itu selesai urusan. Apalagi dia mengatakan, ikan ayahku, ya, aku ada ayah bisa bela, tenang saja, sikat saja terus. Begitulah kenapa begal-begal hari ini begitu mudah membunuh, karena begitu keadaannya. Inilah kebodohan yang dipelihara. Lalu hukum yang kedua dalam Islam itu disebut hudud. Hudud itu selain pembunuhan, kalau pencuri dipotong tangannya, ya, penzina dicambuk 100 kali kalau belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah, maka dia dirajam. Kemudian kalau yang mabuk dihukum 80 kali cambuk di masa Umar, sebelumnya 40 kali cambuk. Yang berjudi juga begitu. Itu semuanya disebut hukum hudud, ya. Dan ini pun nggak dijalankan. Di masa Umar bin Khattab, cambukan itu dilakukan oleh Umar
saking bencinya Umar kepada para pemabuk penjudi, itu dipukul oleh Umar dengan tangannya sampai ke belakang, Pak. Jadi Umar tu benci sekali pada maksiat sampai tangannya menarik cambuk itu ke belakang. Jadi cambuknya sampai ke belakang. Di situ Nabi melihat, lalu Nabi mengatakan, ya Umar, iza darabta wa la yadhhar ibtuk. Ya. Wahai Umar, kalau engkau memukul, mencambuk, jangan nampak ketiakmu, kata Rasulullah. Di situ baru Umar tahu ukuran mencambuk. Ya, makanya ukuran mencambuk itu jangan nampak ketiak, maksudnya jangan bawa tangan ini ke belakang, karena ini tenaganya penuh, Pak. Ini full nih kalau tenaganya ke belakang. Makanya mencambuk itu begini, ya, ke samping begini. Itu hukuman itu memang jangan dibarengi dengan emosi pribadimu. Tapi alat cambuk dulu, Pak, sekali dilecut itu terkelupas kulit. Hari ini dicambuk 10 kali, begitu dihitung kali ke-9 pingsan, dibawa, nggak disambung cambukannya, pingsan. Begitu dibawa sampai ke mobil sudah sadar kembali, ya. Cukup kita masukkan kalpanak ke dalam hidungnya sudah sadar kembali. Cambuk nggak dilaksanakan lagi. Subhanallah. Perbuatannya apa? Mencuri, dia habiskan harta orang, dan hari ini kita juga harus bayar mahal akibat tidak menjalankan hukum Allah. Lihatlah, kita pulang kampung begitu susahnya hati kita. Ini bagaimana rumah kita? Siapa yang jaga? Kita, anak kita lepaskan dalam pergaulan yang hampir merata-rata berzina. Tidak ada hukuman lagi, bahkan dipelihara dalam zaman fitnah ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang buat, Allah yang paling tahu. Pencuri potong tangan agar semua pencuri gentar ketika akan melakukan pencurian kembali, ya. Penzina cambuk, kenapa dicambuk di badannya? Kenapa tidak dipotong kelaminnya seperti pencuri dipotong tangannya? Karena yang berzina itu kan alat kemaluannya. Pencuri potong tangan karena tangan alat mencuri. Kenapa penzina tidak dirusakkan saja kelaminnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, Allah saking sayangnya pada hamba, Allah memberi hukuman yang tidak menghancurkan masa depan hamba. Bisa jadi dia taubat setelah berzina itu, maka tidak dihancurkan masa depan. Karena kalau dirusak kemaluan itu menghancurkan masa depan. Tapi karena ini pun nggak mau dilakukan, ya sudah kan. Anak kita yang gadis kita tidak bisa lepaskan dengan tukang becak yang tidak kita kenal. Ternyata tukang becak yang kita kenal sudah penuh dengan langganan orang, akhirnya terpaksa ngantar sendiri, terlambat ke kantor tiap hari gara-gara nggak berani melepaskan anak kita. Negara tidak aman, hukum Allah diabaikan. Begitu mau dijalankan, datanglah serombongan orang untuk membelanya, kemudian mengupayakan agar hukum itu tidak terjadi. Ini upaya-upaya ini semuanya dosa besar. Maka terkenal dengan menghukumi secara tebang pilih, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, nanti yang terakhir hukumannya adalah ta'zir, yaitu yang tidak diatur dalam syariat. Sudah berkali-kali didapatkan, enggak jera juga, hakim silakan mengambil keputusan, mau dibuang, mau diasingkan, itu terserah hakim. Nah, jemaah melakukan Allah, satu hadis sebagai penutup tausiah singkat kita ini. Kata Rasulullah SAW, hadisnya banyak, bunyi kalimatnya berbeda-beda, tapi maksudnya satu. Saya bacakan salah satunya. Kata Rasulullah SAW, iqamatu haddin bi ardin khairun li ahliha min matar 40 sabahan. Kalau engkau melaksanakan hudud atau hukum Allah sekali saja, jadi kalau dalam kampung itu kalau ada satu penzina dihukum cambuk satu orang saja, sekali engkau jalankan hukum Allah, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan hujan 40 kali sabah. 40 kali sabah itu 40 malam, 40 subuh. Dan hadis-hadis lain menyebutkan hal yang sama. Nanti dalam hadis yang lain 40 lailah, 40 malam. Jadi ini hadis-hadisnya semuanya dalam derajat yang bisa diterima, yaitu hasan. Apa Nabi katakan? Engkau dapatkan hujan 40 malam untuk menghidupkan semua ternakmu, menghidupkan semua sawahmu, kebunmu, semuanya, tanamanmu hidup, dan engkau mendapatkan manfaat, diberikan hujan
yang baik oleh Allah selama 40 hari di tanah yang kering. Tapi ketahuilah, kata Nabi, menjalankan hukum Allah sekali itu lebih baik daripada mendapatkan manfaat 40 hari hujan. Kalau kita menjalankan hukum Allah, kalau tadi Allah beri hujan 40 hari untuk menyegarkan, membuat kita mendapatkan nikmat di atas tanah, di atas semua minuman-minuman kita, itu sudah nikmat terbesar. Tapi Allah akan beri yang lebih, kata Nabi. Allah akan buat negeri ini berkah. Allah akan buat semua durian-durian manis kembali. Orangnya kan nama mehle. Allah akan buat semua kebun-kebun semuanya panen besar. Allah akan buat isteri-isteri taat kepada suaminya. Allah akan buat suami-suami punya rezeki yang melimpah. Gaji semuanya di atas 15 juta tanpa sertifikasi. Allah akan buat semua anak-anak taat pada orang tuanya. Kapan itu? Kalau engkau jalankan hukum Allah. Tidak perlu hujan, Allah akan suburkan tanamanmu. Itu janji Allah melalui lisan nabinya. Tapi kita tidak mau, maka Allah hancurkan hidup kita hari ini. Allah habisi kita hari ini, merasa sok hebat di atas apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan itulah kehancuran Bani Israel. Jadi kita sibuk buat waduk, kemudian buat irigasi, buat tadah hujan, buat ini, ada yang rencana buat hujan buatan, ada yang sudah merencanakan buat matahari buatan, awan buatan, macam hukum Allah nggak jalankan. Padahal dengan menjalankan hukum Allah, Allah akan buat kita sejahtera semuanya. Itulah kebodohan kita, ya. Tidak tahu di mana yang harus kita tempatkan kasih sayang Allah, ya. Tapi apa boleh buat, negara ini tidak bisa lagi menjalankannya, terkuasai oleh hukum-hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ditanggung oleh para pemimpin yang mengupayakan agar negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Makanya pemimpin tu banyak dosanya. Makin dibilang banyak dosa, makin banyak yang mencalonkan diri jadi pemimpin. Kan berat bangai dah, Pak. Ini tempat dosa ya, ini tempat dosa. Oh, saya yang satu ya. Pilih saya ya, pilih saya ya untuk masuk ke tempat dosa ini. Auzubillah min dzalik. Entah bagaimana cara berfikir manusia. Uang banyak, dompet masya-Allah tebal, tapi otaknya tipis-tipis semuanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perkara-perkara seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.